Terus takdir Allah, kehendak Allah tidak berubah dan tidak ada yang bisa merubahnya. Nah, secara logika kan nggak mungkin toh Gus Dur jadi presiden lo, nggak mungkin. Wong surat keterangan dokter lo piye lo, nggih. Terus kelakuan baike wong niku dadak sing nanda tangani Gus Dur dhewe ya. Kok sakit nih ngono. Ya karena apa ya? Karena Allah sudah menghendaki seperti itu. Jadi surat keterangan dokter sing tanda tangan Gus Dur, SKCK sing tanda tangan juga Gus Dur. Kok sakit ya? Ketika Allah menghendaki ya bisa saja. Lah napa-napa berarti mboten usaha-usaha mawon Pak. Ya ora kok ngono, ya jajaran gak usah malah nglimpruk nggih. Karena apa ya? Awal dia seperti ini ya. Kita itu diperintah untuk usaha, ngibadah, apapun hasilnya nanti terserah Gusti Allah. Pengen sugih. Lah kok mung arep-arep tegire pangeran dadekke sugih ra gelem usaha. Ya kliru. Wong sing kerja petakilan siang malam rong tentu sugih. Lah kok iki gak gelem usaha blas arep-arep sugih. Mboten saged. Yeah. Pengen pinter ya sekolah ngaji sinau sregep. Wong sing tenanan sinaune kadang-kadang ora pinter-pinter. Lah kok malah ki gak blas sinau. Adapun nanti peristiwa-peristiwa khusus anak wong sing sakjane cara nyambut gawene ya trimo ngono, klimprak-klimpru, awan dolan, tapi kok duwe akeh men to. Ya mungkin malam pakai main apa saham atau apa wong saiki pakai IT ya serba canggih, awake dhewe gak ngerti. Orang bisa usaha dengan orang lain yang tidak bisa tahu, dia online. Hal-hal tadi tentang bahwa sesuatu telah diketahui oleh Allah sejak azali dan sebagainya, itu termasuk bagian dari akidah keimanan. Awake dhewe kudu percaya, kudu ngandel, kudu beriman. Wa usulil ma'rifati dan bagian pokok agama, pokok kemakrifatan. Jadi kok anak wong gak seperti itu ya berarti gak memenuhi syarat. Wal i'tirafi bitauhidillah dan pengakuan terhadap ketauhidan Allah. Jadi kok awake dhewe sebagai muslim yang bertauhid harus ngimani yang saya katakan tadi. Bahwa apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi di semesta ini, di makhluk-makhluk ini, di alam ini, baik alam tinggi maupun alam rendah, di langit maupun di bumi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semua diketahui oleh Allah. Itu zat, benda, materi, ain. Hitam itu adalah sifat. Nah, baik bendanya maupun sifatnya itu diketahui oleh Allah sejak azali. Baik bendanya maupun sifatnya itu memang terjadi dan ada karena dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki nggak bakal terjadi. Mulane kula ndamel siiran kabeh perkara kang kedadean merga kersane Gusti Pangeran masih ngoyo kabeh manungsa tanpa kersane ra bakal bisa tanpa kersane ra bakal bisa. Sesuatu peristiwa, benda, sifat maupun apapun
itu tak lepas dari ilmunya Allah sejak azali, tak lepas dari ketentuan Allah sejak azali, tak lepas dari kehendak Allah sejak azali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wal jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tamailah jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyarikul ardi magharibiha bari wa bariksan aba'ana wa ummahatina wa masyaykhana masyaykhina ana khususan arwahi sesubage para wali songo para muassinatul ulama baik sanem khairul bahim munawir wa mustaqim Baik Abdul Karim Bahima Akhil Marzuki Agus Maftuh Sekarang Mas Badri Ahlir Boyo Syekh Abdullah Al-Haris Muhammad Al-Ahmad Baik Abdul Fatah Lawa wa musannifi hadal kitab wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim sya'alahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa 'alal abdi ayya'lama annallaha qad sabaqa ilmuhu fi kulli kainin min khalqihi faqaddara dzalika takdiran muhakkaman mubroman laisa fihi naqidun wala mu'aqibun wala muzilun wala mughayyirun wala muhawwilun wala naqisun wala zaidun min khalqihi fi samawatihi wa ardihi. Para hadirin, setiap hamba awake dhewe mukallaf itu harus mengetahui bahwasanya apa yang terjadi pada makhluk sedaya mawon sing terjadi termasuk awake dhewe ngaji malam ini, termasuk tangan kiri saya nyekel mic ya. Itu Allah tahu, telah didahului sejak azali ilmunya Allah. Azali mboten usah dikai zaman azali, azali mawon. Karena zaman waktu itu belum ada. Di zaman belum ada, waktu belum dicipta. Nah, terus fisika kan energi, materi, ruang waktu kan tercipta Big Bang 14 miliar tahun yang lalu. Nah, ketika yang macam tadi belum dicipta, Allah telah ada. Dan pengetahuan Allah juga telah ada. Ilmunya Allah telah mengetahui bahwasanya tanggal pinten iki 30 Juni 2023 di Masjid Raudhah mulai jam 8 sampai jam 9 ngaji. Bahwa habis itu makan-makan. Biasanya ngoten tahu. Ya, Allah telah tahu sejak azali.
pengetahuan Allah telah mencakup semua hal. Dan pengetahuan Allah itu tidak berubah. Nyuwun sewu. Awake dhewe sumerep tahu sesuatu itu kan didahului ketidaktahuan. Jadi kita tidak tahu sien sakderenge belajar Pitagoras kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi siku. Kula dereng ngerti. Baru tahu setelah saya belajar. Jenengan nggih ngoten dereng ngertos, baru mengerti ketika sudah belajar. Tapi Allah tidak mengalami ketidaktahuan. Jadi terus tahu. Ini bedanya. Dan pengetahuan Allah tidak berubah. Awake dhewe berubah pengetahuan Allah tidak berubah. Ya sejak azali ya sudah seperti itu. Bayang nih, angin rasa dibayang nih. Fakot daro dalil takdiran muhakaman mubroman. Maka Allah telah menentukan kadarnya, telah menetapkan ukurannya dengan pasti yang tidak bisa dirubah. Pak, bagaimana innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu yang merubah sendiri nasibnya. Berarti ada perubahan. Sing ada itu perubahan nasib. Mboten perubahan pengetahuan Allah, mboten perubahan takdir. Wonten hadis, siapa bersilaturahim akan memanjangkan usia umur. Berarti ada perubahan, Pak. Mboten. Umurnya telah tetap. Silaturahim juga hal yang tetap. Jadi ngeten contohnya, gampangane contohnya ngeten ya, contohnya. Lare kok ditakdir pinter, biasanya ditakdir juga rajin belajar. Wes ngono ya. Jadi ya, bocah pinter biasanya rajin belajar. Kok bocah ditakdir pinter biasanya juga ditakdir dia rajin belajar. Jadi proses niku termasuk bagian dari takdir. Enek wong silaturahim, suka silaturahim memperpanjang usia. Nah, dia suka silaturahim itu juga telah ditetapkan oleh Allah. Dia dipanjangkan usianya itu juga telah ditetapkan oleh Allah. Awite melarat, nyambut gawe terus sugih. Berarti berubah, Pak. Sing berubah nasib. Takdirnya mboten. Jadi takdirnya Allah memang dia melarat dulu. Terus kemudian ditakdir juga dia rajin bekerja. Kemudian akhirnya juga kaya. Jadi proses ini juga dalam lingkup takdir. Mubroman memang wonten sing bagi wonten takdir mubrom, takdir mu'alak ya. Tapi sejatosipun sedoyo tetap atas kehendak Allah ya. Jadi masyo rajin belajar itu pun juga ditakdir oleh Allah ya. Dia pinter, daya ingatnya kuat, itu juga bagian dari takdir Allah. Rupanya kok fatalisme sekali toh Pak? Yang enggak, justru ini yang benar. Lak ngoten mboten maju-maju lho Pak, jere sapa? Ya, Islam bisa maju sampai sekarang ini dalam waktu yang singkat bisa keluar dari Jazirah Arab menyebar akhirnya sampai ke Indonesia ini juga karena orang-orang yang punya keyakinan seperti ini.
Salahuddin Al-Ayyubi ini Masya Allah panglima perang salib di pihak umat Islam, menang perang Hattin 1187, merebut Yerusalem, dan banyak pernik-pernik kisah yang unik. Lawang Richard Lionheart kudane tewas mati, lah kok karo Salahuddin dikirimi kuda, betul 2 kuda Arab terbaik. Jadi musuhnya ampre iso ngimbangi iki malah dikirimi kuda. Ini kan luar biasa. Banyak kisah dengan nonton film judulnya apa nih kalau Kingdom of Heaven, ya, kerajaan surga, Kingdom of Heaven. Salahuddin Al-Ayyubi sami kali awake dhewe. Asy'ariyah kaya awake dhewe, Syafi'iyah kaya awake dhewe. Jadi keyakinannya seperti ini. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Saderenge juga gitu, Nuruddin Zangki juga seperti itu. Baibas Al-Bundukdari nggih ngoten. Jadi jangan dikira ketika kita percaya begini marai Islam gak maju, jari sopo. Pahlawan Diponegoro yang bikin maut Belanda 1825-1830. Korbannya kuat sangat pihak Belanda, apa amblek kerajaannya. Itu juga seperti kita juga. Laisa fihi naqidun, tidak ada yang bisa membatalkan, merubah, mengurangi, menambah. Jadi apapun yang sudah diketahui oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah, tidak ada yang merubahnya. Lah kok wonten awake dhewe diperintah begini dan begitu. Nah niki niku tataran syariah. Nah sing kewau tataran hakikat. Kenyataan yang sebenarnya seperti ini. Nah, niku kadang-kadang awake dhewe kalau bicara, ini bicaranya tataran hakikat napa tataran syariat. Lah tataran syariat yo wis biasa wae omong-omongan. Apa kok gak ketok jamaah rong dina nyanti. Ngelu sirahku. Kakeane wadus. Misale lho nggih. Nah. Alhamdulillah, nggih, matur suwun. Tak tukokne obat kok mari. Niku syariat. Jadi sakit diobati sembuh. Tapi lah hakikate ya sakit kemudian oleh Allah disembuhkan. Dan lak ngomong sehari-hari awake dhewe syariat wae. Ya, supaya kita ya dianggap manusia biasa ngoten mawon. Mungkin nak sithik-sithik langsung hakikat empane kok beh ngedap-ngedapi. Kejadiannya ngeten niku ya. Sakit kepala, kakean mangan iwak wedhus misale lho nggih. Nah. Terus berobat, minum obat. Oleh Allah dikehendaki sembuh. Dikehendakinya Allah sembuh setelah minum obat. Tapi lah sampeyan ngomong-omongan karo konco ya cukup. Kok wis sehat nih saiki? Bar minum obat. Ora kok kok wis ketokne seger apa? Ngene lho ya ceritane. Aku bar mangan iwak wedhus ngelu, terus minum obat. Jare Pak Yuhal ya, aku dikersake sehat setelah minum, ya ora mbok jelasne ngono ya diguyu wong. Dadi yang ngomong-ngomongan sehari-hari wis biasa ngono wae. Weh kok seger bar ngombe es aku. Selesai. Padahal sing ndadekne seger Gusti Allah. Ngombe pirang-pirang lah gak dikehendaki seger ya ora seger. Kok wah, pane kok sehat men? Warak yo, bar sarapan yo wis. Walaupun hakikatnya ya dikehendaki kenyang oleh Allah setelah sarapan, makan dan sebagainya. Tapi di ngomong sehari-hari yo apa eneke awake dhewe memahaminya ngono. Nanti kok
Saman kondi insyaallah kok pasar. Lah wis jelas-jelas kok pasar dikai insyaallah kena meneng dengan orang-orang kan nanti menjadi lucu ya. Wis kok pasar ngoten mawon ya. Terus takdir Allah, kehendak Allah tidak berubah dan tidak ada yang bisa merubahnya. Ya, secara logika kan nggak mungkin toh Gus Dur jadi presiden lo nggak mungkin. Wong surat keterangan dokter lo piye lo nggih. Terus kelakuan baike wong niku dadak sing nanda tangani Gus Dur dhewe ya. Kok sakit nih ngono. Ya karena apa ya? Karena Allah sudah menghendaki seperti itu. Jadi surat keterangan dokter sing tanda tangan Gus Dur, SKCK sing tanda tangan juga Gus Dur. Kok sakit ya? Ketika Allah menghendaki ya bisa saja. Lah napa-napa berarti mboten usaha-usaha mawon lho Pak. Ya ora kok ngono ya jajaran gak usah malah nglimpruk nggih. Karena apa ya? Awal dia seperti ini ya. Kita itu diperintah untuk usaha, ngibadah, apapun hasilnya nanti terserah Gusti Allah. Pengen sugih. Lah kok mung arep-arep tegire pangeran dadekke sugih ra gelem usaha. Ya kliru. Wong sing kerja petakilan siang malam rong tentu sugih. Lah kok iki gak gelem usaha blas arep-arep sugih. Mboten saged. Yeah. Pengen pinter ya sekolah ngaji sinau sregep. Wong sing tenanan sinaune kadang-kadang ora pinter-pinter. Lah kok malah ki gak blas sinau. Adapun nanti peristiwa-peristiwa khusus anak wong sing sakjane cara nyambut gawene ya trimo ngono, klimprak-klimpru, awan dolan, tapi kok duwe akeh men to. Ya mungkin malam pakai main apa saham atau apa wong saiki pakai IT ya serba canggih awake dhewe gak ngerti orang bisa usaha dengan orang lain yang tidak bisa tahu dia online ya. Wala naqisun dan tidak berkurang, wala zaidun dan tidak bertambah min kholqi dari makhluknya fi samawatihi wa ardi di langitnya maupun di buminya. Khalid bin Walid niku pengen gugur syahid di medan perang. 70 luka nih dari jempol kaki sampai unyang-unyang gambar 70 luka. Jadi hampir semua tubuhnya telah terkena senjata. Tapi ya akhirnya ya gak gugur di medan perang, malah diamben. Padahal pengen, karena apa ya sudah takdirnya seperti itu. Sewali enek wong itu perangnya wedi, tapi mergo gengsi kok kabeh perang kok gak to. Upane kok piye akhirnya mana? Perang ala orang numpak jaran jakek mancat ke sepak jaran mati yo eneng sebenarnya. Ya memang takdirnya seperti itu. Asyarhu annahu yajibu alal abdi ayya'lama annama sabaqa fi ilmillahi annahu yakunu faqad sa'a ayyakuna. Jadi wajib bagi kita hamba untuk mengetahuinya bahwa apa-apa yang telah didahului ilmunya Allah, pengetahuan Allah, maka bakal terjadi. Walaupun mungkin kita sulit untuk nerimanya, nggak logis. Tapi karena Allah menentukan seperti itu ya, jalannya Allah yang menentukan. Ya, awake dhewe sing belum jauh ya tadi Presiden Gus Dur. Yang didahulu mungkin peristiwa Fathu Makkah. 10.000 sahabat datang ke Mekah tanpa pertumpahan darah, takluk Mekah. Itu sudah piye carane? Allah sendiri yang akan. Sama juga nanti Imam Mahdi, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj dan seterusnya.
Kiamat tidak akan terjadi sampai gunung-gunung di Arab berlubang. Sulit memikirkan piye karo lah kok jebule terowongan. Wah, akeh terowongan iki wis akeh. Kiamat tidak akan terjadi sampai Ka'bah tertutup bayang-bayang jam, saat. Saiki terjadi. Dulu piye lho. Nah, saiki ini sanding hotel dekat Ka'bah ada jam raksasa di saat tertentu menutupi Ka'bah. Cewedeg lho Pak. Nggih, mulane sing gong rabi ndang padha rabi. Sing sampun rabi. Jadi apa yang diketahui Allah pasti seperti itu. Ya, contohnya ya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Quran kan qadim la awalalahu. Sifat kalamullah. Lah kok ten ngriku wonten bahwa celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Abu Lahab rong muncul, rong lahir, sejak azali. Durung enek apa-apa. Tapi sudah tertera di situ bahwa Abu Lahab celaka. Karena ya Allah tahu bahwa nanti paman Rasul ada yang namanya Abu Lahab memusuhi Rasul dan seterusnya dan nanti akan celaka. Begitu pula istrinya. Jadi Allah sudah tahu. Ada dulu anak angkat Rasul ya, Zaid bin Haritha. Kemudian dibatalkan Ibtalut Tabani namanya, di pembatalan anak angkat oleh Allah. Jandanya Zaid dinikahkan kepada Jeng Rasul oleh Jeng Rasul, bahwa anak mantu tapi anak angkat bukan betulan ya, itu boleh dinikah. Itu Ibtalut Tabani. Senang nggak senang Allah menghendaki seperti itu, dan mau tidak mau Kanjeng Rasul ya harus melakukan. Itu sejak azali sudah seperti itu. Dan pelaksanaannya, realisasinya ya ketika peristiwa itu terjadi. Sahabat sing namanya disebut di Quran ini Zaid ini, Zaid bin Harithah. Sahabat yang namanya disebut di Quran adalah Zaid. Sahabat yang SK kesahabatannya disebut di Quran niku Abu Bakar. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, pas di gua Tur, sembunyi di gua Tur ketika dikejar-kejar pemuda Quraisy. Id yaqulu li sahibihi. Sahib itu yang dimaksud adalah Abu Bakar. Jadi, sahabat yang namanya disebut di Quran adalah Zaid bin Harithah. Sahabat yang SK kesahabatannya disebut di Quran adalah Abu Bakar. Maka orang kok mengingkari kesahabatan Abu Bakar kufur, karena sudah jelas-jelas nas Al-Quran itu. Wal muradu bihada annahu la yahsulu syai'un illa bi ilmillahil azali. Tidak akan berhasil, tidak akan nyata terjadi sesuatu kecuali dengan ilmunya Allah sejak azali. Ora sah dikai zaman azali, karena zaman atau waktu ketika itu belum ada. Wis azali ngono wae. Awake dhewe mboten saged bayangaken lah wektu gong eneki terus piye, gak iso mikir awake dhewe. Awake dhewe mbayangne ketika semesta belum dicipta, itu mesti bayangne awake dhewe ruang kosong. Terbayang di otak kita. Lah saiki ruang kosong juga belum dicipta, piye gak iso, mboten saged tasawur, otak kita nggak bisa berpikir. Saiki cara terang padang belum dicipta, otak kita langsung mikir
peteng. Lah saiki peteng ya durung dicipta. Lah terus piye gambarnya awake dhewe? Terang ya gong dicipta, peteng ya durung dicipta. Enggak bisa sudah notok. Yo sing iso dipikir sing enggak sah rasanya saya ingin menunjukkan bahwa otak kita itu sangat terbatas. Mulanya aja kemelinti ya, sak pinternya lah. Wis rene apa-apane awake dhewe niku. Wa kullu ma jara wa yajri lil alami sufla wal ulwi fahuwa mimma sabaqa fi ilmillahi al azali. Jadi apa yang terjadi dan bakal terjadi, maka ya, yang terjadi dan bakal terjadi di alam ini, baik alam tinggi maupun alam rendah, ya, alam di malakut, para malaikat, ya, arane awake dhewe sing nyata ngeten niki, atau lari-lari biologi ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Makrokosmos semesta ya, misalnya galaksi Bima Sakti, tata surya kita, rembulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari, satu paket Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan kawan-kawan ngubengi pusat galaksi Bima Sakti, makrokosmos. Atau yang mikrokosmos, elektron mengelilingi nukleus inti, proton dan neutron. Seduwoyo diketahui oleh Allah dan terjadi karena kehendak Allah. Jin niku usianya panjang. Kalau nate mireng tapi duka bener duka mboten wallahu alam. Santri lirbuan sing kesurupan niku jin sing nyurup, sing memasuk itu zaman Masitoh Nabi Musa nih kalau ya. Zaman Masitoh itu sudah berabad yang lalu. Anak juga jarine santri pacaran karo jin. Nyuwun sewu jenenge Maimunah jine. Tapi enggak direstui oleh orang tua, akhirnya ya bersahabat saja. Ini panjang usianya, 6.000 sampai 7.000 tahun. 200 tahun ini dereng balik jin ini. 200, jenengan 200 tahun. Jin ini seperti itu. Mungkin loh niki wonten sing kelok jin melok ngaji no kira-kira loh. Kira-kira loh ya, tapi kalau mboten ngerti. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang banyak kiai yang santri-santrinya berasal dari kalangan manusia maupun jin. Nah ya duka mboten ngertos. Ya sama lungguh teng niku anak cekit-cekit ten bokong. Dan niku semut. Kita lanjut. Jadi sedoyo yang terjadi atas pengetahuan Allah, diketahui oleh Allah sejak azali. Nah, nanti pengetahuan yang azali tadi, yang bakal terjadi kok sudah ditentukan dan sebagainya, ya, ada yang diberitakan oleh Allah melalui Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul sebagian apa yang bakal terjadi itu dingendikake Allah lewat Al-Quran ada, ya, diberitakan kepada Rasul, kemudian Rasul mengungkapkan lewat hadisnya juga ada. Nanti kalau bocor ke tangan orang-orang tertentu, nah akhirnya jadi ramalan-ramalan ngeten niku, prediksi ngeten niku. Dan YouTube kuatah bahwa apa yang terjadi perang dunia 1, 2, 3, pemimpin ini, tokohnya dan seterusnya telah dingendikake oleh hadis yang panjang ya. Tapi apa namanya disembunyikan. Nah, ketika Abu Hurairah ya, ketika menjelang ajal Abu Hurairah sebagian diberitakan kepada tabiin ya, kemudian sampai ke kita menjadi ramalan-ramalan itu. Terutama tentang
akhir zaman nanti ya. Qolal mu'alif rahimahullah wa dzalika min aqdil imani wa usulil ma'rifati wal i'tirafi bi tauhidillahi ta'ala wa rububiyatihi kama qala ta'ala fi kitabihi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Surat Al-Furqan wa qala ta'ala wa kana amrullahi qadaram maqdura. Surat Al-Ahzab. Hal-hal tadi tentang bahwa sesuatu telah diketahui oleh Allah sejak azali dan sebagainya, itu termasuk bagian dari akidah keimanan. Awake dhewe kudu percaya, kudu ngandel, kudu beriman. Wa usulil ma'rifati dan bagian pokok agama, pokok kemakrifatan. Jadi kok anak wong gak seperti itu ya berarti gak memenuhi syarat. Wal i'tirafi bitauhidillah dan pengakuan terhadap ketauhidan Allah. Jadi kok awake dhewe sebagai muslim yang bertauhid harus ngimani yang saya katakan tadi. Bahwa apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi di semesta ini, di makhluk-makhluk ini, di alam ini, baik alam tinggi maupun alam rendah, di langit maupun di bumi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semua diketahui oleh Allah. Dan bahkan terjadi juga atas kehendak Allah. Wa rububiyati dan tentang kepengeranannya Allah. Jadi ada versi Wahabi itu pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah ini yang kadang-kadang nanti menjadikan takfiri, yang kadang-kadang menyebabkan terjadinya terorisme itu ini. Mulanya awake dhewe ora usah melalui jalur ini. Awake dhewe mengenali Allah ya lewat wujud, kidam, bakok, mukhalafatul hawadisi dan sebagainya itu. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kok bisa memunculkan radikalisme, terorisme dan sebagainya? Karena di pandangan Wahabi, koyok wong awake dhewe ngeten iki baru tauhidnya rububiyah, belum uluhiyah. Kok wong nglakone tawasul iku jek diarani cacat wisan uluhiyahe. Garek rububiyahe. Ini kan terjadi pengkafiran terhadap sesama muslim. Nah, akhirnya kalau dianggap gak Islam berhak dibunuh dan sebagainya yang repotnya takfiri macam gini. Asma wa sifat nanti memunculkan tidak boleh untuk melakukan takwil. Ya, padahal ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat itu oleh kita ahlu sunnah wal jamaah ya, ada jalur tafwid, ada jalur takwil. As-syarhu anna hadza ziyadatu bayanin lima qablu. Ini adalah tambahan penjelasan dari penjelasan sebelumnya. Wal muradu bil akdi al i'tiqad, yang dimasuk kata-kata akdu di sini adalah i'tiqad, keyakinan. Jadi ngeten ceritane. Ilmu tauhid itu namanya banyak sekali. Ada yang nyebut ilmu akidah, ilmu i'tiqad, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ya, dan sebagainya. Malah Imam Abu Hanifah ngarani fikih akbar. Nah, nanti mengapa disebut seperti itu? Nanti belajar ilmu kalam akan tahu kita ya. Mengapa disebut ilmu tauhid? Karena ajarannya tentang keesaan Allah. Mengapa disebut ilmu kalam? Ya, ada dua ya. Kalau kalamnya yang dimaksud kalamullah, ini karena apa? Sasaran pembicaraan yang paling banyak itu tentang sifat kalamullah, apakah dia itu qadim, apakah dia itu kudus, makhluk ya. Di zaman Mu'tazilah jadi paham resmi Daulah Bani Abbasiyah, itu kan
Al-Ma'mun itu berpendapat Quran itu makhluk. Lah jumhur awake dhewe berkeyakinan Quran itu qadim. Ya, kalamun qadimul layu malu sama uhu itu nge. Penjelasannya panjang ya. Nah, biar awake dhewe, dan ini adalah ilmu yang pertama kali harus dipelajari saja. Tauhid itu. Karena kewajiban hamba pertama itu mengenali Tuhannya. Tapi akeh sing kliwat. Belajar bahasa Inggris dhuwur, matematika dhuwur, sing akidah justru kelendran. Itu banyak terjadi. Buru uceng kelangan delek, akhirnya delek ngoten ya. Ini banyak terjadi seperti itu. Dia punya putra-putri kon ngaji ya. Awak wajib memahamkan anak-anak kita tentang mengenal Allah melalui pembelajaran sifat wajib Allah yang 20. Walaisal muradu bil amri huna al amr at-taklifi kasolati wasiyami inama masa Allah ta'ala husulahu wa wuku'ahu fil wujudi. Tadi dikatakan di dalam kalimat yang atasnya itu ada kata-kata amrullah. Ini yang dimaksud bukan kok wakana amrullahi qadarum maqduron. Amr di sini bukan perintah taklif seperti sholatlah ya. Hukum Islam yang 5 itu ya. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, bukan itu ya. Yang perintah-perintah yang taklifi seperti itu. Tapi adalah perkara. Segampangannya ngono ya. Jadi apapun perkara yang terjadi, yang bakal terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi. Semua min a'yanil makhlukoti berupa benda-benda makhluk. Au min sifatim atau sifat-sifatnya makhluk. Ini kopiah. Kopiah itu ain, benda. Hitam itu sifat. Ya, jadi gini, ini contoh. Kopiah itu zat, materi, ain. Sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ala-ala di sekolah. Sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itu zat, benda, materi, ain. Hitam itu adalah sifat. Nah, baik bendanya maupun sifatnya itu diketahui oleh Allah sejak azali. Baik bendanya maupun sifatnya itu memang terjadi dan ada karena dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki nggak bakal terjadi. Mulane kula ndamel siiran kabeh perkara kang kedadean mergo kersane Gusti Pangeran masih ngoyo kabeh manungsa tanpa kersane ra bakal bisa tanpa kersane ra bakal bisa. Sesuatu peristiwa, benda, sifat maupun apapun itu tak lepas dari ilmunya Allah sejak azali, tak lepas dari ketentuan Allah sejak azali, tak lepas dari kehendak Allah sejak azali. Qala al-mu'allif rahimahullah, fawailul liman soro lillahi ta'ala fil qadari khosima. Celaka bagi orang yang menentang bahwa Allah itu punya kehendak takdir. Celaka orang yang gak percaya karo takdire pangeran. Siapa yang dimaksud? Mu'tazilah.
ada lagi Qadariyah. Niku sakjane beda-beda tapi akhirnya gabung. Mu'tazilah itu tokohnya Wasil bin Atta. Ini salah satu muridnya Hasan Basri. Ya. Ada orang yang tanya bagaimana orang yang berbuat dosa besar. Nah, dia nyeletuk jawab al-mangzilatu bainal mangzilata ini. Akhirnya nyingkrih di isor beduk, di cepit gitu ya. Ada iktazala, yaktazilu iktizalan, wa mu'tazilun mu'tazilatun. Ada mu'tazilah. Ya. Nah, Qadariyah ya, iku tokoe Ma'bad al-Juhaini karo Ghailan ad-Dimaski. Niku sakjane dewe-dewe hanya pahamnya sama-sama free will. Manusia berbuat atas kehendaknya sendiri dan membuat atau menciptakan perbuatannya sendiri tanpa intervensi dari Tuhan. Ya, sehingga sekarang ini ketika disebut Mu'tazilah, nah ini gabung karo Qadariyah, padahal dulunya dewe-dewe. Nah, Mu'tazilah ini madhab resmi Bani Abbasiyah di masa Al-Ma'mun dan 2 khalifah setelahnya. Termasuk di antara pahamnya adalah Quran itu makhluk. Memang karena mengandalkan filsafat, rasionalisme Islam, maju ilmu pengetahuan di zaman Al-Ma'mun. Ya. Di tokoh-tokoh matematika, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, ya, penyusun logaritme itu, algoritma, terus basis perhitungan basis 10. Kemudian Ibnu Sina, ini kedokteran, konon fitib kitabnya. Canon of Medicine, undang-undang pengobatan, dan banyak lagi yang lain. Ini ada di zaman Bani Abbasiyah, madhab resminya Mu'tazilah. Ini filsafat. Saiki sing kula ngulang ya, niku mantek logika, itu bagian dari filsafat. Piye silogisme dan sebagainya. Itu logika mantek. Kita lanjutkan. Jadi celaka Mu'tazilah, celaka Qadariyah yang tidak percaya atau menentang tentang konsep bahwa Allah itu menentukan segala-galanya. Wa ahdara linnadhari fihi qalban sakiman, ya, awake dhewe gampangane pendapat yang tidak percaya kepada takdir itu adalah ya memunculkan hati yang sakit. Naudzubillah terjadi pernah daerah lor-loran ngriko mbakone apik sore dinyang 20 juta zaman itu ya puluhan tahun yang lalu gak dikekne bengi udan deres melendes rusak berantakan lah kok naudzubillah min dzalik kendat gantung diri ya nggak percaya dengan takdir ya. Cara peralahan kehendak Allah ngene piye selesai ya. Yang tidak percaya dengan takdir akhirnya nyalahke awake dhewe, nyalahke nafsu macam-macam ya. Gagal nah awake dhewe percaya karo takdir pancen dikehendaki Allah ngene. Iso berhasil yo gak sombong, pancen kehendak Allah ngene ya. Ini tentang Qadariyah dan Mu'tazilah. Lakodil tamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi siron katiman wa ada bimakola fi afakan atiman. Segampangane apa ini ya, mengajak dengan sangkaannya untuk meneliti hal-hal yang gaib. Lah perkara gaib ki lak diteliti teman-teman ya akan susah wis ya. Pengen roh malaikat. Wis ora sangat tak teko kono ya. Soale arepe mati lak roh dhewe ngene malaikat ya. Roh jin rasa terlalu di nah,
lare ngruwegete koncone pengen roh jin. Dilebokne masjid cah loro kon nggawa baskom dikai banyu kaya angus karo mawar. Kon kremeti terus kon raup lampu ni pateni kabeh. Barang wis siap ya. Lampu dinyalakne. Angus kabeh ya. Sitok ngguyu sitoke ya padahal padha-padha ireng kabeh yo ya. Lare-lare sian lare masjidan kan ngenten niku. Saiki gak enek sing turu masjid. As-sarhu anna hadza tasrihun bidamiman angkarol qadaro. Haulail mu'tazilah niki nggih. Yaquluna masih talam yakun wa kana malam tasa fayaz amuna anallaha ta'ala sa'a minal kufari. Jadi ngeten, Mu'tazilah itu berpendapat bahwa apa yang dikehendaki Allah itu kadang-kadang tidak terjadi. Dan yang terjadi kadang-kadang tidak dikehendaki oleh Allah. Contohnya wong kafir loh. Kafir kan Allah menghendaki suruh beriman. Lah kok dhek kafir, berarti tidak terjadi yang ini pahamnya Mu'tazilah. Nah, ini kan jelasnya versinya awake dhewe. Ngeten para hadirin ini rada dititani tenan karena ini bisa menjawab banyak hal. Perkara itu ada 4. Yang pertama, dikehendaki dan diridhoi. Napa? Dikehendaki dan diridhoi. Contohnya adalah berimannya Abu Bakar. Abu Bakar beriman itu dikehendaki oleh Allah. Dan iman itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi dikehendaki, diridhoi. Contohnya adalah berimannya Abu Bakar. Muga-muga awak dhewe katut sing iki. Amin. Sing nomor 2, dikehendaki tapi tidak diridhoi. Dikehendaki tapi tidak diridhoi. Contohnya apa? Kafirnya Abu Jahal. Abu Jahal kafir itu dikehendaki oleh Allah, tapi kekafiran itu tidak diridhoi. Kekafiran tidak diridhoi oleh Allah. Sing diridhoi keimanan. Contohnya apa? Kafirnya Abu Jahal. Itu dikehendaki oleh Allah dan tidak diridhoi. Sing nomor 3, tidak dikehendaki tapi diridhoi. Tidak dikehendaki tapi diridhoi. Contohnya apa? Berimannya Abu Jahal. Berimannya Abu Jahal itu tidak dikehendaki Allah. Makanya dia kafir karena tidak dikehendaki beriman. Lah padahal iman itu diridhoi oleh Allah. Jadi yang ketiga, tidak dikehendaki tapi diridhoi adalah contoh dari berimannya Abu Jahal, dan itu tidak terjadi berarti tidak dikehendaki, tapi kalau beriman itu sesuatu yang Nah, yang terakhir nomor 4, tidak dikehendaki juga tidak diridhoi. Contohnya apa? Kafirnya Abu Bakar. Kafirnya Abu Bakar tidak dikehendaki oleh Allah, maka Abu Bakar beriman karena tidak dikehendaki kafir. Lah kafir itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jenengan paham niki tok ngoten pun jan tepak tenan niku wong ora angger wong niku paham niku. Nggih. Jawab seret, pertanyaan iki masuk iki ngoten mawon ya. Ini untuk menjawab pernyataan Mu'tazilah tadi. Pernyataan Mu'tazilah yaquluna masyi'ta lam yakun, yang engkau kehendaki tidak terjadi. Bahkan malam tasa ya, dan terjadi apa yang tidak engkau kehendaki. Ya. Yaitu fayaz amuna anallaha ta'ala sa'a minal kufari ayyuk minu. Allah itu pengen wong kafir kuwi beriman, malah diperintahkan beriman, tapi kok panggah kafir, berarti kehendaki Allah tidak terjadi. Ini versinya Mu'tazilah. Jawabannya niko wau ya. Sesuatu itu ada 4 ya.
kehendaki dan diridhoi, yaitu berimannya Abu Bakar, ya, tidak dikehendaki tapi tidak diridhoi kafirnya Abu Jahal, ya. Sing nomor telu tidak dikehendaki tapi diridhoi berimannya, tidak dikehendaki tapi diridhoi, aku dhewe kok malah bingung. Nah, berimannya Abu Jahal, ya. Berimannya Abu Jahal itu tidak dikehendaki oleh Allah, dan iman itu sesuatu yang diridhoi, ya. Nomor 4 yora dikehendaki yora diridhoni, yaitu kafirnya Abu Bakar, ya. Tidak dikehendaki, wujudnya Abu Bakar beriman, ya, dan kekafiran itu tidak diridhoi oleh Allah. Mekaten mbok wonten sing badhe angkat tangan niki. Cekap ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boten terlalu ketinggian nggih kula jelasaken. Boten nggih? Nggih. Memang nggih ngeten niki ngaji akidah niku jarang sing ngaji ngeten niki nggih. Nah, apa ya, saya dikehendaki oleh Allah ngaji di bidang ini ngeten ya. Karena jarang sing bahas ngeten niki nggih. Mugi-mugi beto manfaat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ya Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir umurana umuruddini wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa talamida katsira wa ja'alna mu'allimah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhair. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma balighna ila Makkah mukarramah wal Madinah munawwarah hajina wa mu'tamirina wa zairina yusran wala usran yusran wala usran yusran wala usran. Allahumma rizqna hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura wa amalan shalihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ani ashhadu bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al ahadu al fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makaten kirang langkungipun nyuwun hapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.